singkatnya kan memang sudah kita sampaikan dalam beberapa media lalu ya, bahwasannya Pablo Putra Benua, Ray Utami, kemudian Christopher Anggasasra dan Rangga Hadi Putra ini ingin mendaftar menjadi anggota PAI, Perkumpulan Advokat Indonesia, di mana saya mewakili dari Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia, saya sebagai Sekretaris Badan Kehormatan PAI. Tentunya kami memiliki peraturan internal di dalam PAI ya. Ada syarat-syarat formil, siapapun ini berlaku kepada seluruh warga negara ataupun sarjana hukum di Indonesia. Maka syarat formil ini dilakukan oleh mereka dengan salah satunya melampirkan ijazah sarjana hukum ya. Dan tentunya kami terima ya semua proses syarat-syarat tadi yang dilakukan oleh 4 orang tersebut kepada kami gitu ya di sekretariat PAI. Maka setelah itu tentunya kan kami memproses ya untuk menjadi keanggotaan advokat di Perkumpulan Advokatan Indonesia. Berjalanlah waktu ya, lalu mereka mengikuti rangkaian gitu ya sesuai dengan Undang-Undang 18/2003 tentang advokat, siapapun sarjana hukum ya. Lalu tentunya ujungnya adalah mengajukan berita acara sumpah, permohonan sumpah advokat di Pengadilan Tinggi Bandung saat itu ya untuk 4 orang tersebut. Maka kita ajukan, salah satu pengajuan lampirannya pun adalah melampirkan ijazah sarjana hukum, kan gitu. Setelah itu selesai ya, maka proses yang kami lakukan sebagai organisasi advokat sesuai dengan Undang-Undang 18/2003 kami lakukan dengan sesuai aturan yang berlaku begitu ya. Pada tanggal 21 April kalau tidak salah 2025 mereka disumpah 4 orang tersebut. Setelah mereka disumpah tentunya mereka punya keinginan untuk aktif gitu loh di organisasi advokat. Ya tentunya kami sebagai pengurus dan kami anggota juga PAI menyambut dengan baik kalau memang itu itikadnya dengan seperti itu kan begitu. Tetapi senyatanya perjalanan waktu ya ini ada rangkaian niat buruk gitu loh. Kalau kami analisis selaku pimpinan pengurus di PAI yang dilakukan oleh mereka. Apa salah satu buktinya? Mereka membuat instruksi-instruksi ya pimpinan itu, instruksi yang sebenarnya ada tata aturannya Mas, tetapi mereka buat ini dengan cara-cara mereka sendiri yang seolah-olah ini kami analisis ini sudah terbiasa cara-cara mereka lakukan gitu loh. Tetapi ini organisasi advokat, ini bukan ini bukan organisasi masyarakat, ini bukan institusi swasta, ini organisasi advokat yang memiliki pemahaman integritas soal hukum gitu kan. Nah tentunya setelah mereka melakukan upaya-upaya yang kami sudah analisis ini sudah melanggar aturan hukum dan juga ADART organisasi advokat PAI, kami melakukan telisik dan analisis. Ternyata mereka mengeluarkan produk namanya Akta Perubahan PAI, di mana itu mereka semua memanipulatif isi di dalam akta tersebut ya. Oleh karenanya atas upaya yang mereka lakukan gitu loh, tanpa adanya sesuai dengan aturan ADART di PAI, ini kami para anggota PAI ya tentunya sangat protes gitu loh. Yang akhirnya kami melakukan diskusi dan kami melakukan rapat gitu ya. Salah satunya adalah kami melakukan rakernas ya, kemudian ada rapat pimpinan ya, yang akhirnya kami memastikan apa yang mereka lakukan ini adalah upaya yang kami sampaikan dalam media adalah pembegalan organisasi advokat. Ya, mulailah dari sana yang akhirnya tentunya kami memastikan ya apakah proses yang mereka lakukan kepada kami selaku organisasi advokat PAI itu sesuai dengan aturan atau tidak. Ya, berjalan waktu ya kami verifikasi ulang data-data yang ada. Ternyata kami menemukan fakta-fakta yang kami anggap tidak adalah fakta yang sahih dan valid ya, yang bisa dijadikan fakta hukum bahkan bukti hukum dalam proses upaya hukum gitu loh. Maka kami lakukan ini gitu loh. Setelah melakukan verifikasi kemana? Kepada tentunya karena dilampirkan adalah ijazah sarjana hukum ya, kami periksa itu semua gitu. Pertama ada 3 orang ya, Pablo Putra Benua, Ray Utami, Christopher Anggasasra ini memberikan lampiran ijazah sarjana hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa di Depok. Oke, yang satu nih Rangga Hadi Putra
dia melampirkan ijazah sarjana hukum dan transkrip nilai di Universitas Pajajaran. Ya, ini kami memverifikasi akhirnya, ya, setelah kejadian yang tadi saya sampaikan, kami memverifikasi, terbitlah ya surat yang kami layangkan kepada Universitas Pajajaran dan juga STIHP Pelopor Bangsa. Kedua kampus yang kami anggap adalah lembaga pendidikan yang memiliki tanggung jawab, ya, untuk mencerdaskan bangsa gitu ya. Tentunya mereka punya tanggung jawab moral memastikan apakah surat kami ini betul apa tidak. Yang akhirnya mereka memeriksa, ya, memverifikasi dan memvalidasi di internal kampus mereka semua, yang akhirnya mereka mengirimkan surat keterangan bahwasannya 4 orang di 2 kampus yang berbeda ini itu mereka adalah bukan mahasiswa dan atau alumni. Satu, Rangga Hadiputra bukan alumni dan mahasiswa Universitas Pajajaran Fakultas Hukum. Yang kedua, 3 orang, Pablo Putra Benua, Christopher Anggasastra, Rai Utami adalah bukan mahasiswa dan atau alumni Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa. Nah, jadi setelah kami mendapatkan keterangan tersebut, ternyata Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa ini melakukan upaya hukum lebih dulu, ya, terkait permasalahan yang kami sampaikan secara resmi selaku organisasi advokat berupa surat menyurat seperti itu, ya. Mereka ternyata melakukan upaya hukum di Polresta Depok, Polres Metro Depok, dengan dugaan pasal 263, 264, Junto 266 KUHP pidana, yang dilakukan pelapornya adalah perwakilan pejabat di kampus Pelopor Bangsa. Kepada siapa? Kepada 3 orang, Pablo Putra Benua, Rai Utami, dan Christopher Anggasastra, ya. Dan kebetulan hari Selasa depan kami dipanggil, ya, resmi oleh Polres Metro Depok sebagai saksi-saksi, ya, kepada Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia. Dan insya Allah hari Selasa depan kami akan hadir, ya, bersama seluruh anggota, yang intinya kami melaksanakan, ya, kewajiban hukum kita kepada negara, dalam hal ini kepada Polres Metro Depok, agar betul-betul upaya hukum yang dilakukan oleh kampus Pelopor Bangsa itu on the track, ya, sesuai dengan aturan yang berlaku, dan kami akan kawal tersebut. Bangsa melakukan upaya hukum, tentunya kami sebelumnya sudah melakukan upaya hukum, ya, ke Baris Krim Polri terkait akta yang mereka duga, yang bukan lagi duga, ini kami sudah pastikan mereka buat sendiri, ya, dan itu dipalsukan oleh mereka, dan kami sudah dipanggil tentunya sebagai pelapor, ya, semua sudah diperiksa oleh aparatur hukum, ya, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tentunya kami pun, ya, atas peristiwa yang kami alami, tentunya ini membuat tidak baik gitu loh, ya, tidak etik gitu loh, ya, bagaimana organisasi advokat ini bisa menerima 4 orang yang memang ternyata ijazah sarjana hukumnya palsu. Kami melakukan upaya hukum untuk Rangga Hadiputra di Polda Jabar, ya, terkait ijazah sarjana hukum Unpad atau Universitas Pajajaran. Dan itu sudah kami lakukan, dan kami pun, ya, Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia sudah melakukan upaya hukum kepada 3 orang lain, ya, kepada Pablo Putra Benua, kepada Rai Utami, dan juga Christopher Anggasastra, ya. Kami resmi telah melakukan upaya hukum pidana kepada 4 orang tersebut, ya, di Kepolisian Republik Indonesia, dan tentunya kami akan kawal proses ini sampai tuntas di pengadilan.